Haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus baik. Amin. Kita bangga punya Yesus, saudara. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus memperingatkan kita. Dan Tuhan selalu memperingatkan kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus. Roh Kudus selalu memperingatkan kita sesuai dengan firman. Karena Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan firman adalah kebenaran. Jadi hanya Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang terjadi sekarang, yang akan datang. Hanya Roh Kudus. Jadi bukan manusia. Makanya saudara, rajinlah terus-menerus diurapi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus menuntun kita ke dalam seluruh firman Tuhan, supaya Roh Kudus selalu menasihatkan kita, Roh Kudus memberitahukan kepada kita apa yang Dia mau, supaya kita selalu berjaga-jaga. Dan selalu Roh Kudus menegur kalau kita salah. Amin. Jadi saudara, siap selalu ditegur oleh Roh Kudus, siap selalu dihajar oleh firman Tuhan, supaya kita selalu sadar, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai hal-hal yang terakhir sebelum Dia datang. Ya, saya mau beritahu kepada kalian bahwa seperti yang berkali-kali katakan, bahwa saya mendengarkan berita yang jelas bahwa Presiden Obama sudah mengeluarkan instruksi bahwa tanggal 13 Maret tahun 2013 seluruh Amerika sudah harus menggunakan chip. Sehingga tidak ada orang masuk ke Amerika tanpa pakai chip. Berarti tahun depan sudah. Tahun depan, ya. Makanya memang semua harus terjadi. Tapi kita berdoa supaya sebelum pemerintahan antikris ini kita sudah diangkat semua. Amin. Itu saja saya doakan. Saya berdoa supaya nanti sebelum antikris menguasai dunia ini kita diangkat semua. Amin. Makanya nanti hamba Tuhan Bapak Petrus Togatorup akan menyaksikan penglihatan yang sangat jelas yang Tuhan beritahukan kepadanya. Ya, saya percaya saudara, kita semua dipilih Tuhan. Amin. Maka kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Dan memang itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya, saya mohon supaya kita selalu waspada. Jangan kita memikirkan soal nanti ini dan jangan saudara, ini bumi kita akan lenyap dengan api. Api itu namanya kiamat. Kiamat itu adalah api yang menghanguskan dalam sekejap. Tidak ada satupun yang di bumi ini, bahkan langit dan semua benda langit seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, matahari, bulan, bintang, tidak ada satupun yang akan tinggal. Semua akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dengan api. Maka tidak ada satupun yang tinggal, kecuali yang tinggal adalah Yesus Kristus. Dan Dia adalah hakim, dan Dia akan menghakimi saudara, satu persatu, tidak per keluarga tapi satu persatu. Nah, kalau kita berkenan kepada Dia, ya pasti kita masuk surga, pasti diangkat. Nah, maka sebelum penghakiman itu terjadi, kita harus diangkat dulu. Kalau kita sudah diangkat, berarti sudah lolos penghakiman. Buat apa dihakimi lagi? Paling dihakimi untuk apa? Pembagian mahkota, pembagian kekayaan di surga, itu saja. Ya, pembagian jatah di surga. Ya, tapi bukan lagi penghakiman untuk kita masuk neraka, tidak. Makanya saudara, yang penting sekarang ini kita siap hidup dalam kesucian, kekudusan, kesalehan Tuhan, sehingga kalau Dia datang seperti pencuri tiba-tiba, kita langsung diubah dalam sekejap dan kita pasti diangkat. Amin. Tidak ada satupun emas, perak, berlian, dan uang, kekayaan, harta apapun, alat make up yang kita bawa, saudara. Semua pakaian kita akan ditinggal pada saat pengangkatan. Saudara bisa bayangkan berapa banyaknya pakaian-pakaian dan semua emas, perak, berlian akan bertebaran di jalan di mana saja, di mana anak Tuhan diangkat. Itu tidak mungkin dibawa. Firman Tuhan katakan, kalau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Ya, tolong baca bersama. 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tolong perhatikan kata-kata firman Tuhan ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, daging kita yang cantik,
Ya, daging kita yang ganteng tidak mungkin langsung masuk ke surga. Saudara paling ganteng, paling cantik pun tidak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin, saudara. Ya. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang binasa berarti semua emas, perak, berlian, kekayaan, harta, saham. Semua benda-benda di dunia tidak mungkin masuk surga, saudara. Tidak mungkin masuk ke dalam kekekalan. Tidak mungkin. Makanya saudara, jangan engkau mengumpulkan hartamu di bumi. Tuhan Yesus berkatakan, jangan kumpulkan hartamu di bumi. Karena di bumi nyengat dan karat dapat merusak, dan pencuri dapat mencurinya. Tapi kumpulkan hartamu di surga. Di surga pencuri tidak bisa mencuri, nyengat dan karat tidak bisa merusak. Maka saudara, mulai hari ini mari kita simpan harta kita di surga. Anda punya uang, silakan saudara persembahkan untuk gereja. Semua ini dipakai untuk kerajaan Allah. Persembahkan untuk gereja, saudara. Tolong saya kasih tahu kalian ya. Jangan kalian masih berpikir, wah nanti saya akan kaya raya. Oh saudara, jangan sampai engkau nanti pada saat pengangkatan engkau tidak diangkat karena engkau terlalu berat dengan uangmu. Terlalu berat dengan kekayaanmu. Mana bisa diangkat, terlalu berat. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Jadi kok harta kita banyak di bumi, banyak di bank-bank, ya tentu hati kita juga di situ. Nah, kita berat, bagaimana mau diangkat? Tapi kalau kita mengumpulkan harta kita di sorga, maka tentu hati kita di sorga. Amin. Itu saja, saudara. Jadi saya katakan kepada kalian, karena ini hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir sebelum Antikris menguasai dunia ini, kita pasti diangkat. Percayalah, Tuhan sampaikan baik melalui firman-Mu, melalui penyataan roh juga, pasti diangkat. Makanya jangan kita main-main, saudara. Dia akan datang seperti pencuri, dan itu akan terjadi, tidak ada yang tahu, saudara. Pasti datangnya pada saat kita semua dengar. Ya, ayat yang ke-51 baca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semua akan apa? Diubah. Yang hidup akan diubah dulu, dapat tubuh kemuliaan, baru kita diangkat. Jadi ada yang tidak mati. Yang tidak mati itu yang berkenan kepada Tuhan akan diubah, dapat tubuh kemuliaan, baru diangkat. Itu dia. Itu firman. Terus 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sedang nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Tolong saudara, pengangkatan ini dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, saudara bisa bayangkan, sekejap mata itu per detik. Mata sekejap gini. Hanya sekejap mata, sudah. Tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Buat tunggu 1 menit, 2 menit, tidak. Sekejap mata, semua akan diubah, saudara. Makanya saudara, mari kita benar-benar siap bagi kedatangannya. Ya, kalau Amerika sudah mengatakan begitu, ya tentu, ya, trouble warning bagi semua negara, supaya kita waspada. Ya, kita lihat saja dunia sudah bergejolak sekarang ini. Ya, ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita ini harus pakai tubuh yang tidak binasa. Jadi tubuh kemuliaan. Amin. Itu dia. Saya mohon supaya kalian perhatikan ini. Jangan masa bodoh. Saya selalu katakan, jangan saya ini seperti Nuh yang teriak-teriak. Tapi semua ketawa, mentertawai. Akhirnya binasa semua, kecuali Nuh dan keluarganya selamat. Jangan sampai begitu, saudara. Ingat akan zaman Nuh. Ingat zaman Lot, saudara. Tuhan Yesus sudah katakan itu. Saudara harus banyak mendengar firman Tuhan, ya. Nanti saudara mendengar kesaksian dari Pak Tugeton. Ayo saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang kita akan baca hari ini di dalam 2 Petrus pasal 3, yaitu hari Tuhan. Wah, hari Tuhan
saudara. Jangan sampai kita masuk di hari Tuhan yang sangat mengerikan. Ayat 1 sampai dengan 18. Saya mohon kita perhatikan satu pasal ini mengenai yang terakhir. Yang terakhir. Berkali-kali Rasul menyampaikan, bahkan Rasul Petrus mengatakan, tolong baca ayat 1. Baca ayat 1 sudah. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Sudah surat yang keberapa ditulis? Kedua. Itu berarti ini suatu travel warning ini. Surat yang kedua. Lalu dikatakan, di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengerti sungguh-sungguh dengan peringatan ini. Jangan melalaikan, jangan masa bodoh. Tolong perhatikan saudara. Dia akan datang segera. Amin. Ayat yang kedua baca. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Terus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Terus. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini dia saudara, ini dia pengejek-pengejek. Inilah orang-orang zaman Nuh, zaman Lot, ngejek. Ini sudah gila lu. Mana katanya pengangkatan, mana ingin kedatangan Tuhan, mana semua ini dari dulu. Sejak dunia ada, nggak ada kok, sama aja. Sama aja, orang makan nasi dari dulu. Sama aja. Ini yang muncul saudara pada hari-hari terakhir. Banyak yang ngejek saudara. Ya, orang Kristen ngejek loh, pendeta ngejek. Ayo saudara, cerita tentang kedatangan Tuhan. Wah, kok ditertawai, diejek. Jangan kamu peleteran. Ngomong kosong dan sebagainya. Tolong saudara, inilah orang yang memakai hikmat manusia, bukan Roh Kudus, tapi hikmat manusia. Makanya dikatakan banyak surat-suratnya Paulus yang diterjemahkan menurut hikmat manusia sehingga menyesatkan. Silakan baca di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Tolong baca ya. Ayat 15 dan 16. 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya, ini suratnya Paulus dengan hikmat Tuhan, hikmat Roh Kudus menyampaikan apa? Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Orang menafsirkan surat Paulus itu bukan dengan hikmat Tuhan, tapi dengan otak hikmat manusia. Sedangkan firman Tuhan ini adalah roh. Amin. Firman adalah roh, tidak mungkin dengan akal manusia. Silakan baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Cepat buka ya supaya kita banyak firman. Ya, baca 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, Roh Kudus yang memberi hidup. Amin. Daging sama sekali tidak berguna, daging sama sekali tidak berguna, otak rasio sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah firman Tuhan, adalah roh dan hidup. Firman Tuhan adalah roh. Amin. Roh tidak bisa ditafsirkan dengan otak manusia, akal manusia. Makanya banyak penafsir sekarang
sekarang ini menafsirkan firman Tuhan dengan otak mereka sehingga berbenturan terus. Mana bisa sama otak A dengan otak B, beda-beda saudara. Orang jadi bingung, mana yang benar ini? Tapi kalau saudara baca firman Tuhan di dalam Roh Kudus, saudara langsung mengerti. Enggak usah lagi diperdebatkan. Tidak usah diperdebatkan. Langsung mengerti. Kenapa? Roh Kudus. Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Amin. Amin. Silakan baca. Apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Baca sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Lihat saudara. Penghibur yaitu Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengingatkan kita firman Tuhan? Roh Kudus. Siapa yang ingatkan kita firman Tuhan? Roh Kudus. Siapa yang menolong kita melakukan firman Tuhan? Roh Kudus. Semua Roh Kudus. Saya mohon supaya saudara memperhatikan firman Tuhan ini. Ya, hanya Roh Kudus, air kehidupan. Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Baca 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, Ya. dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, Ya. dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Ya. dan melakukannya. Siapa yang membuat kita hidup menurut firman Tuhan? Siapa yang membuat kita berpegang pada firman Tuhan? Siapa yang membuat kita menjadi pelaku firman? Roh Kudus. Lihat. Bukan hikmat manusia. Jangan diselewengkan oleh hikmat manusia. Nanti pecah-pecah saudara. Makanya dikatakan tadi, hati-hati dengan pengejek begini saudara. Ya, ini terjadi pada hari-hari terakhir. Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kalau ada yang mau menyesatkan kalian dengan tanda mujizat, dahsyat dan sebagainya, saudara jangan percaya. Tanya dulu ke sana. Tanya dulu. Ayo kita selidiki dalam Roh Kudus, bukan hikmat manusia. Karena saudara, itu akan terjadi nabi-nabi palsu. Silakan baca mana itu? Markus 13. Silakan dulu buka. Markus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-21 dan 22. Baca sama-sama ya. 2, 3. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan. Ayat 22. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Iya. Menyesatkan orang pilihan. Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dahsyat. Itu bukan dari Roh Kudus, itu dari Lucifer. Akhirnya banyak orang terpengaruh. Wah, tapi pastilah dia lakukan mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Wah, mujizat ini. Saudara, jangan kamu ke sono. Tuhan Yesus sudah kesel kita. Saudara, tolong perhatikan hal ini. Banyak anak-anak Tuhan gampang sekali tarik sama antikris. Disodorkan mujizat-mujizat. Berduyun di sana kayak ketoprak. Aduh saudara. Coba saudara. Mari kita bisa membedakan roh saudara. Hati-hati. Tanda mujizat. Nabi-nabi bisa melakukan. Nabi palsu bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus sudah katakan itu. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepadamu. Ayat 23. Hati-hati saudara. Makanya saya selalu, Petrus tadi mengatakan, sudah surat yang kedua aku pesankan kepadamu. Amin. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu benar-benar berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, ayat yang kelima, baca. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Terus. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dia sudah tahu bahwa pernah kan air bah membinasakan bumi ini.
laut yang ada di gunung. Bahkan di Gunung Himalaya, Gunung Everest, ada fosil laut di situ. Wah, berarti pernah Gunung Everest ini ditutupi oleh laut. Ya benar. Di atas puncak Gunung Everest ada fosil dari laut. Itu tadi wah, ditutupi. Makanya saudara, jangan sampai kita ini mengeraskan kepala pakai otak. Otak kita segede bakpao, saudara. Hei, otak segede bakpao, mana bisa menyelidiki Tuhan? Semua otaknya manusia di dunia ini mau digabung-gabung, saudara, tetap tidak bisa sama dengan hikmat Tuhan. Amin. Hikmat Tuhan itu lebih dari semua otak manusia. Filipi 4 ayat yang ke-7. Makanya saya ajak kalian supaya kita ini benar-benar saya mau terus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ayo teruskan. Ayat yang ke-7 sekarang. 2 Petrus 3:7. 2, 3. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api Ya. dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Langit dan bumi kita masih sekarang ini masih dipelihara dari api. Jadi yang akan membinasakan langit dan bumi dan segala isinya ini nanti apa, saudara? Api. Itu namanya kiamat. Kiamat itu namanya kiamat. Kalau sudah kiamat berarti udah the end of the world. Dunia sudah selesai. Dibakar dengan api. Maka Tuhan masih tutup sekarang, masih terpelihara. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Coba kalau Tuhan biarkan orang binasa masuk neraka, Anda belum tahu neraka. Aduh, neraka itu hukum yang dahsyat. Neraka itu lautan api dan belerang. Panasnya ribuan derajat Celcius, dibakar terus menerus, tidak bisa keluar lagi. 1.000.000 triliun tahun tetap ada di sana. Itulah neraka. Masa engkau mau biarkan itu masuk di situ? Allah tidak mau membiarkan satu orang pun binasa. Itu kasih Allah. Dan kalau manusia mengeraskan hati, saudara, dia mau bagaimana? Saya mohon saudara supaya kita perhatikan ini. Pasti saudara, ya. Ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Saudara tidak usah mengatakan kok tahun begini, kok sama aja. Hei, satu hari sama dengan 1.000 tahun. 1.000 tahun. Dia dapat nama. Baca lagi Mazmur 90 ayat 4 sampai ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Baca sama-sama. Sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin. Aduh, apa sih manusia ini? Umur manusia kalau 100 tahun orang bilang, aduh hebat, 100 tahun. 1.000 tahun, saudara, seperti yang baru kemarin di hadapan Allah, baru kemarin. Jangan kita melihat waktu, saudara. Yang penting kita berjaga-jaga berdoa, hidup suci kudus saleh. Sebab kalau tidak, kita akan masuk dalam hukuman yang kekal, itu neraka itu. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, saudara. Saya mohon supaya kalian perhatikan sungguh-sungguh ini, sehingga kita mau dipakai Tuhan untuk melayani keluarga kita, famili kita, teman sesama kita. Kita rampas mereka dari api. Amin. Itu, saudara. Nah sekarang ayat 9. Ya, sekarang baca ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu panjang sabar. Kasih Allah itu betapa dalam, tinggi, luas, lebar. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa masuk neraka, karena dia tahu neraka itu hukumnya sangat mengerikan. Allah tidak menghendaki satu pun orang masuk neraka. Makanya panjang sabar Allah inilah yang terus menahan dulu supaya dia berikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak mungkin masuk surga.
Anda tidak hidup kudus, suci, saleh, tidak mungkin masuk surga. Itu saja. Jalan ke surga itu sempit. Sempit. Saya mohon supaya kalian perhatikan ini. Allah itu kasih, saudara. Amin. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa masuk neraka. Dia menghendaki supaya semua manusia masuk surga. Kasihan kalau masuk neraka, kasihan. Kalau saudara membaca bukunya Catherine Baxter, waktu Yesus membawa Catherine Baxter masuk ke neraka, saudara, dia kasih lihat itu alam maut, orang disiksa. Waduh, ada hamba Tuhan di situ dibakar sampai menjerit-jerit. Tahu nggak? Tuhan Yesus menangis. Menangis. Silakan baca buku itu. 40 hari. 40 hari di alam maut. Tiap kali Yesus ketemu dengan anak-anaknya, anak-anak, Yesus tolong saya, kenapa saya masukin? Yesus menangis. Itu dia. Tolong saudara, apa sih artinya dunia ini? Di hadapan Allah, 1000 tahun baru seperti kemarin. Baru seperti kemarin. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Janganlah kita saling membenci. Apa gunanya melayani tapi masih membenci, masih gontok-gontokan. Enggak mungkin saudara jadi hamba Tuhan. Melayani tetapi penuh dosa. Melayani tetapi masih benci, masih dendam, masih tipu sana, tipu sini, utang sana, utang sini, bohong sana, bohong sini. Mana bisa jadi pelayan yang begini, saudara? Bukankah perabot yang disucikan oleh Tuhan, Tuhannya akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia? Firman Tuhan bilang. Maka kita harus disucikan, dikuduskan, supaya kita layak dipakai Tuhan, layak untuk diangkat pada saat pengangkatan. Amin. Amin, saudara. Tolong dengan ini. Ya. Sekarang ayat 10. Ayo, semua baca. Yang saya akan jelaskan nanti ayat 10, 11, dan 12 ini paling penting ini. Ya. Perhatikan, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya mohon kalian perhatikan ini. Tetapi hari Tuhan akan datang tiba-tiba seperti apa? Pencuri tiba-tiba, saudara. Tidak ada pengumuman. Dan dia datang pada saat dini hari, pada saat malam, tengah malam. Iya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tolong saudara perhatikan ini. Jangan masuk. Saya tadi waktu berdoa saudara, waktu pagi, Tuhan, tolong apa yang kau mau? Tuhan bilang apa? Jangan kau seperti apa itu Nuh, seperti Nuh, teriak-teriak, semua orang malah Nuh lagi. Zaman Lot teriak-teriak, semua orang ketawain dia. Apa yang Nuh bilang? Akhirnya binasalah Sodom dan Gomora. Binasalah zaman Nuh dengan air bah. Jangan sampai begini saudara, saya sudah teriak-teriak di sini. Saya mohon supaya kalian juga doakan untuk pelayanan kita ini saudara, supaya semua siap. Tolong baca Sefanya 1 ayat 7. Sefanya 1 ayat 7. Ya, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Yes. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Lihat, telah menguduskan apa? Makanya sekarang ini pelayanan visi pemulihan Roh Kudus supaya umat Tuhan yang akan diangkat menjadi suci, kudus, saleh. Amin. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban, yaitu perjamuan kawin anak domba Allah, dan telah menguduskan para undangannya. Semua undangan Tuhan yang akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah harus suci, kudus, saleh. Amin. Itu yang layak diangkat. Amin. Sekarang ayat 14. Sefanya 1 ayat 14. Dicatat ya.
Baca sama-sama. 2, 3. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Ya. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Pahlawan saja menangis. Mana tahan? Ngeri sekali. Nanti Pak Petrus Tugator akan saksikan itu, sudah. Sangat mengerikan itu. Namanya antikristus. Pasukannya itu mengerikan. Yesus katakan di dalam Markus 13 dan di dalam Matius 24 bahwa wah, hari itu sangat ngeri sekali. Yesus katakan aniaya yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Aniaya yang dahsyat. Kalau harinya tidak dipersingkat, dari semua yang ada pasti tidak ada yang tahan. Tapi karena umat pilihan Tuhan, maka dipersingkat. Dipersingkat Tuhan. Saya mohon kalian perhatikan ini, saudara. Ya. Jangan sampai kita masuk ke sini, saudara. Amin. Masuk dalam penyiksaan yang berat, the great tribulation. Jangan sampai kita masuk dalam aniaya yang dahsyat ini. Kita berdoa supaya kita semua diangkat. Nanti saya kira Pak Petrus Tugator akan menyampaikan pesan Tuhan itu melalui penglihatan yang Tuhan berikan. Sekarang baca ayat 11. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya mohon perhatikan ayat ini. Ini yang menentukan kita diangkat atau tidak. Kalau semua itu akan terjadi dan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci, saleh, kudus, kamu harus hidup. Amin. Ini pelayanan ini, saudara, luruskan jalan bagi Tuhan. Mari baca Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 4, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita apa? Kudus dan apa? Tidak bercacat. Kita kudus, tidak bercacat. Saya mohon saudara selesaikan utangmu, selesaikan persoalanmu, selesaikan semua. Bereskan, Tuhan bilang. Supaya Tuhan mengampuni dan membasuh kita oleh darahnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia didirikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus tidak bercacat. Betapa suci, salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan kedatangan Tuhan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tolong baca sama-sama ya. Ini ayat ini penting sekali. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu jadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Yesus yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Amin. Kudus dalam seluruh hidup kita. Ayat 16, satu lagi. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya mohon saudara, kekudusan berarti bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Itu kudus, suci, saleh. Sebab Allah itu kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Harus kudus. Ya. Sekarang ayat 12. Ayat 12 dari 2 Petrus 3. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yes. Tolong saudara. Saya mohon kalian perhatikan ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu apa? Yaitu ayat 12. Kamu yang menantikan apa? Mempercepat. Kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, mau mempercepat kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, maka kita harus apa?
hidup suci kudus saleh. Amin. Jadi siapakah yang menantikan kedatangan Tuhan? Siapa yang menantikan kedatangan Tuhan? Ayo jawab. Siapa yang menantikan kedatangan Tuhan? Semua orang Kristen yang hidup suci kudus saleh. Orang Kristen yang hidup suci kudus saleh itu pasti menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kalau Anda tidak hidup suci kudus saleh, walaupun Anda pendeta, tetap tidak bisa diangkat. Telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran, ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, Paulus bilang, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan apa? Siapakah orang Kristen yang merindukan kedatangan Tuhan? Orang Kristen yang hidup suci kudus saleh, itu yang menantikan kedatangan Tuhan, itu yang merindukan kedatangan Tuhan. Makanya orang Kristen yang terus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan memulihkan dia menjadi orang Kristen yang hidup suci kudus saleh. Yang bisa menyucikan kuduskan kita hanya Roh Kudus. Amin. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Tolong baca semua. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak tercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan apa? Kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Semua ini mengarah kepada kita kudus layak masuk surga. Amin. Tolong saudara, Tuhan mengenal hatimu. Engkau mengasihi dunia atau mengasihi Kristus? Kalau engkau mengasihi Kristus, engkau akan tanggalkan semua itu. Nomor satukan dulu firman Tuhan. Nomor satukan dulu gereja. Ini firman, saudara. Saya katakan firman. Saya tidak mau pakai teori. Jangan bilang, itu Pak Silas bilang. Siapa bilang Pak Silas bilang ini firman? Iman berasal dari mana? Pendengaran dari firman. Tahu, saudara. Saya mohon saudara, saya mau ikut firman atau mau ikut manusia? Kalau mau masuk surga, ya, terserah bagi kita. Jangan sampai saya ini seperti Nuh teriak-teriak, tapi kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan saya seperti saya Lot teriak-teriak, tapi kalian masa bodoh. Tolong saudara, saya mohon saudara. Saya yakin memang ada di antara kita yang tidak diangkat. Itulah orang yang masa bodoh. Like and dislike. Kalau dia senang datang, kalau enggak. Dia masih mengutamakan perkara dunia daripada perkara kerajaan Allah. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nomor satu kan itu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ya. Baca lagi saudara. Ya. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Inilah umat yang layak di hadapan Tuhan. Umat yang menantikan kedatangan Kristus. Umat yang penuh Roh Kudus, penuh firman yang kuat. Umat yang hidup saleh kudus. Ayo baca 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan dengan demikian menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang layak bagi Tuhan. Itulah pelayanan visi pemulihan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi Yohanes dari rahim ibunya. Maka Roh Kudus memakai Yohanes Pembaptis melaksanakan visi misinya Roh Kudus. Luruskan jalan bagi Tuhan. Semua lembah akan ditimbun, semua bukit akan diratakan, semua jalan yang berbelok-belok akan diluruskan, yang melekuk-lekuk akan diratakan, karena Tuhan akan datang
Itulah khotbah daripada Yohanes Pembaptis, karena dia penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Tujuannya apa? Mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Saya mohon saudara perhatikan ini. Ini bukan teori, ini firman. Saudara kan punya Alkitab. Saudara bisa lihat dan baca sendiri. Saya tidak pakai teori manusia, tidak. Tuhan suruh saya hanya firman. Makanya yang tanya saya, Pak Silas, lulusan sekolah Alkitab mana? Saya bilang lulusan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak bisa dipelajari. Otakmu segede bapau, seluruh otak manusia di dunia tidak bisa. Makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10, mata belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul dalam hati. Tuhan sudah sediakan, amin, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bayangkan masih tersembunyi di surga, di dalam diri Allah, tapi sudah tahu. Sudah tahu. Mana bisa otak manusia mengetahui itu? Tidak bisa. Mana campur otaknya manusia? Tidak bisa. Saya mohon saudara, inilah Roh Kudus. Makanya kenapa pendeta itu bertentangan, kemudian pecah-pecah gereja, saling menghakimi, saling ini. Ya, otak memang beda-beda. Kalau saya katakan, kalau saya, oke, saya hanya mau menyampaikan yang tertulis di firman. Ini kan tertulis. Ya, saya nggak mau bikin teori. Ini adalah kitab, ikuti aja. Ikuti aja. Ya, nggak usah kita pelajari namanya bahasa Gerikanya, bahasa Yunaninya, kemudian bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Hei, nanti kamu dihakimi menurut bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin, nggak mungkin bahasa Jerman. Makanya nggak usah saudara apa sih bahasa Yunaninya ini? Wah, itu kebaktian di sana hebat loh. Diajarin bahasa Yunani, diajarin bahasa Ibrani. Wah, mulai hebat-hebat, sombong-sombong gitu. Saya bilang, saya tidak mau. Udahlah, sudah ada Alkitab bahasa Indonesia. Saya tahu dihakimi nanti dalam bahasa Indonesia. Ya, Yohanes 12. Silakan lihat. Yohanes 12. Kok Yohanes hari ini ya? Rupanya kita harus luruskan jalan seperti apa? Yohanes. Wah. Siapa yang namanya Yohanes? Traktir kita nanti. Luar biasa. Tapi jangan traktir kita dengan melalang dan madu hutan. Iya. Ya. Ayo baca saudara. Ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat 48. Apa kata Tuhan Yesus? Semua baca ya. 2, 3. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapakah yang akan menghakimi kita pada akhir zaman? Firman Tuhan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani Gerika atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Maka saudara, nomor 1 kan belajar firman dalam bahasa Indonesia. Kalaupun ada bahasa Inggris atau itu tambahan-tambahan aja lah, boleh aja, tapi tambahan. Ya, jangan saudara sosok maunya bahasa Inggris, maunya bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea. Tahu-taunya sedikit pun nggak ada yang kau mengerti. Bukan soal mengetahui ini itu, bukan. Penerapan firman oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Itu nomor 1. Kita dihakimi oleh firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Ya, yaitu firman Tuhan tentu dalam bahasa Indonesia. Itu dia. Jelas nggak ini? Bagus. Terus, ayo kita teruskan. Ayat yang ke-13 sekarang. Ya, kalau langit dan bumi dan semua ciptaan Tuhan hancur dengan sekejap, dengan api, habis. Apakah kita akan menangis? Saya mau di mana? Mati gua. Ayo tolong bacalah ayat yang ke-13. Semua baca keras. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Yes, ini dia. Sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Inilah tujuan hidup kita.
Tujuan hidup kita adalah langit yang baru, bumi yang baru. Saudara ada di visi pemulihan oleh Roh Kudus. Walaupun saudara sudah ada di visi pemulihan, tapi kalau Anda tidak boleh pulihkan, tetap tidak bisa. Engkau golongannya Yudas Iskariot. Walaupun dia rasul, tapi dia tidak masuk surga. Tolong saudara. Ya, makanya saya mohon supaya semua perhatikan ini. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru. 14 baca. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus apa? Ayo baca. Kamu harus. Semua baca. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Harus usaha saudara, jangan masa bodoh. Harus ada usaha, ada upah bagi apa? Usahamu. Harus berusaha, jangan diam aja. Saudara harus berusaha memperoleh. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang benar. Ya. Aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah disediakan Hakim Agung kepadaku, tapi bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Oh, itu dia saudara. Mari kita berebut itulah mahkota kebenaran, mahkota paling tinggi, paling hebat. Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semua baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Semoga apa? Roh, apa lagi? Jiwa, tubuhmu, 3 in 1. Lihat. Semoga rohmu, lalu apa? Jiwamu dan tubuhmu terpelihara sempurna, sempurna, sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya orang Kristen yang rohnya hidup suci, kudus, saleh, yaitu rohnya, jiwanya, tubuhnya suci, kudus, saleh, itu yang akan diangkat. Amin. Saya mohon perhatikan itu. Ini mulai dari dalam, mulai dari roh. Roh itu di inner life. Hidup, roh, hidup manusia paling dalam namanya roh. Roh kita harus dipulihkan. Amin. Amin. Tidak ada lagi kompromi dengan dukun-dukun, guna-guna jimat kebatinan. Itu rohmu rusak. Rohmu rusak. Ya, jangan lagi pergi ke sana, saudara. Kalau kau pergi ke sana, rohmu rusak. Jangan lagi ada pikiran itu jiwa. Ya, jiwa itu pikiran-pikiran yang jahat, najis, cemar. Jangan ada lagi tubuh kita yang najis juga, saudara. Yang harus dipulihkan Roh Kudus mulai dari dalam. Yaitu roh kita baru apa? Jiwa kita baru apa? Tubuh kita dipulihkan dengan sempurna, sempurna, tidak bercacat dan tidak bercelah pada saat Yesus datang. Amin. Amin. Tolong saudara. Saya mohon supaya saudara perhatikan ini. Ya. Mari kita mendengar kesaksian dari hamba Tuhan Bapak Petrus Tugatoruk mengenai firman Tuhan yang tadi saya sampaikan supaya kita hidup suci kudus saleh. Saya persilakan Pak Petrus. Pak Petrus ini saudara adalah seorang polisi. Supaya kalian tahu, ya polisi dikasih lihat Tuhan supaya kita tahu. Salam. Salam. Puji Tuhan, terima kasih waktunya, Pak. Saya akan saksikan saudaraku pernyataan Tuhan yang boleh diberikan Tuhan kepada saya melalui mimpi. Dalam mimpi saya itu terjadi pada hari Kamis, saudara, Kamis 2 minggu yang lalu. Nah, sebelumnya saya masih bertanya-tanya tentang mimpi ini, saudara. Karena terus terang saya belum pernah diberikan Tuhan mimpi atau pernyataan roh. Dan baru kali ini, dari waktu itu
mimpi itu melalui firman Tuhan. Apakah ini benar dari Tuhan atau tidak? Sebelum saya sampaikan kepada waktu saya mengadu kepada Pak Kepala Pak Pendeta Silas Bela. Nah, mimpi ini cepat saudaraku, enggak lama. Hari Kamis malam saya sebelum tidur saya selalu berdoa dulu saudaraku, berdoa memuji menyembah. Nah, di dalam saya memuji menyembah itu saya kok air mata saya mengalir terus gitu. Mengalir terus. Saya nggak pernah seperti itu kalau berdoa atau memuji. Jadi air mata saya itu seperti air yang mengalir deras gitu dari mata saya. Nah, waktu itu saya tanya Tuhan, kenapa saya kok berdoa seperti ini? Kok air mata saya kok terus mengalir? Saya bilang gitu kepada Tuhan. Tolong Tuhan jawab saya bilang gitu kepada Tuhan. Terus Tuhan langsung jawab, gitu. Dia bilang, koreksi dirimu. Nah, itu yang disampaikan Tuhan kepada saya. Nah, malamnya itu mimpi itu dikasih Tuhan kepada saya pada saat setelah saya berdoa itu, saya tidur, terus mimpi itu dikasih Tuhan kepada saya. Jadi kita ini ada di dalam satu lokasi, area yang luas sekali, luas. Nah, di situ, di dalam mimpi itu saya lihat Pak Gembala ada di situ, semua jemaat pemulihan ada di situ semua. Termasuk saya juga ada di situ. Nah, di dalam lokasi area yang luas ini ada pembatas seperti pagar dari besi gitu, pembatas. Nah, kita semua di situ, jemaat Tuhan, Bapak Gembala, saya juga berdiri agak di depan juga, sekitar 5 meter lah jaraknya dengan Bapak Pendeta Silas. Pak Silas bilang kepada saya, awasi jemaat-jemaat kita Pak Petrus. Nah, di situ saya tiba-tiba melihat satu pasukan yang beringas sekali di sebelahnya itu. Pasukan yang sangat beringas dan dibatasi juga dengan pagar dari besi itu. Nah, di situ sudah dipersiapkan semua oleh pasukan yang beringas ini. Semua peralatannya sudah semua disiapkan di situ. Mulai dari senjata, mulai dari untuk alat untuk memakai chip itu, semua sudah disiapkan di situ. Dan di lokasi itu banyak sekali peti mati, saudara. Peti mati banyak sekali di situ. Nah, kemudian Pak Gembala bilang kepada saya, dikatakan lagi sekali lagi, Pak Petrus, awasi jemaat kita, jangan sampai ada yang keluar. Jangan sampai ada yang keluar dari sini. Tiba-tiba pemimpin pasukan yang beringas ini menghadap ke Bapak Gembala kita. Nah, Bapak Gembala bilang, saya akan hadapi ini, kata Pak Gembala kepada saya. Nah, kemudian pemimpin pasukan beringas ini mengatakan, hai Silas Bela, semua jemaatmu dan kau, kami akan menyeberang ke tempatmu dan kami akan pasang chip itu kepada semua jemaat yang kau pimpin. Kemudian Pak Gembala menjawab, pembela kami adalah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di muka bumi ini, di kolong langit ini, dan Roh Kudus yang akan membela kami. Nah, itu seperti itu di jawabannya dari Bapak Gembala kepada pimpin pasukan beringas itu. Nah, tiba-tiba begitu Bapak Gembala mengatakan seperti itu, mereka mau menyeberang, saudara. Menyeberang ke lokasi jemaat-jemaat kita itu. Mau menyeberang. Begitu mau menyeberang, datanglah angin puting beliung, seperti angin puting beliung itu. Nah, di dalam angin puting beliung itu disertai dengan api. Kemudian nggak lama kemudian api itu datang seperti peluru yang ditembakkan seperti peluru meriam.
Nah, api itu membakar habis semua pasukan beringas itu, saudaraku. Membakar habis semua pasukan beringas itu, dan semua peralatannya habis, dan semua peti mati itu habis lenyap dalam sekejap. Nah, itu di situ saya lihat. Setelah habis semua, tiba-tiba dalam penglihatan itu kita hilang semua. Pak Gembala dan semua jemaat yang ada di lokasi itu. Dan termasuk saya juga nggak ada di lokasi itu lagi. Dan semua pakaian itu tinggal di lokasi itu, saudara. Nah, itulah mimpi yang saya terima dari Tuhan. Setelah mimpi itu selesai, saya langsung bangun, saudara. Saya langsung bangun. Apakah mimpi ini benar-benar dari Tuhan? Tapi saya merenung dulu sebentar. Merenung dulu. Benarkah mimpi ini dari Tuhan? Tiba-tiba saya diingatkan dengan firman Tuhan dari Yoel 2, saudaraku. Boleh kita lihat Yoel 2 ayat 29, 28 atau 29. Yoel 2 ayat 28, 29. Dan di situ judulnya Hari Tuhan. Nah, semua akan teruna-terunamu akan mendapat mimpi, saudaraku. Nah, di situ saya, oh iya, benar. Kok firman Tuhan ini langsung dikasih Tuhan kepada saya. Nah, saya berenung lagi, terus dikasih Ibrani 12 ayat 29 ya. Ibrani 12 ayat 29. Bahwa Tuhan itu adalah Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Nah, di situ saya lihat waktu itu di mimpi itu habis dihanguskan semua dengan api itu. Nah, itu saudaraku yang mimpi yang disampaikan, yang diberikan Tuhan kepada saya. Kemudian saya tanya Tuhan mengenai mimpi itu lagi. Tuhan, kenapa kok semua hilang? Kok nggak ada yang tinggal? Saya tanya kepada Tuhan. Tuhan jawab saya. Terus Tuhan itu langsung menjawab, saudaraku. Langsung dijawab. Tuhan bilang, itulah anak-anakku yang digembalakan oleh hamba-Ku Bapa, yang digembalakan oleh hamba-Ku Bapa Pendeta Silas Bela, yang mau hidup kudus, suci dan saleh, dan mau rendah hati dan tidak sombong kepadaku dan kepada sesamanya, kepada semua orang. Itu jawabannya, saudaraku, yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, mimpi itu kejadiannya hari Kamis malam. Terus Jumat pagi, saudaraku, kok saya biasanya pagi-pagi itu sudah harus berangkat dinas, saudaraku. Pagi-pagi itu sudah harus berangkat dinas saya. Tapi kok hari itu saya kok berangkatnya siang gitu. Nah, rupanya istri saya pulang kerja habis dia semalam, tiba-tiba nyampe di rumah, dia pergi ke dapur. Begitu di dapur kok dia buka HP-nya, mutak-mutik HP-nya gitu. Nah, terus istri saya panggil gitu. Papa kesini gitu. Iya, ada apa, Mak? Ini, lihat ini. Apa itu? Saya buka di HP, di Google untuk chip dan antikris. Emang kenapa Bapak baca ini? Bahwa bulan Maret tahun 2013 di Amerika sudah disetujui oleh Presiden Obama bahwa chip itu sudah akan dipasang semua bulan Maret tahun 2013. Saya bilang sama istri saya, "Mah, gimana keluarga kita?" Saya bilang, "Keluarga kita masih banyak yang hidupnya masih hidup kompromi." Saya menangis di situ, saudaraku. Saya bilang sama istri saya, "Bagaimana keluarga kita?" Saya bilang. Istri saya bilang, "Oke, Pak, kita mulai sekarang kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak mau terima, kita tidak bersalah lagi. Kalau 2013 bulan Maret
pemasangan chip itu sudah dilaksanakan di Amerika, berarti seluruh dunia juga pasti semua harus memakai itu. Nah itu yang saya sampaikan kepada Pak Gembala kemarin Sabtu. Bagaimana itu Pak? Bapak Gembala menjawab, berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kata Pak Gembala. Di situ saya menangis, saudara. Saya menangis. Tapi Tuhan saya tanya lagi Tuhan. Tuhan bagaimana Tuhan dengan saya dan istri saya dan anak saya? Tuhan menjawab, anakku berjuang. Nah itu kata-kata itu yang saya ingat terus, berjuang. Jadi kita harus berjuang saudaraku untuk hidup kudus suci saleh itu, untuk rendah hati itu. Kata Tuhan harus kita berjuang saudara. Jadi berarti tidak seperti membalikan tangan. Berarti kita harus berjuang untuk hidup kudus suci saleh, rendah hati, tidak sombong kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama kita, kepada semua orang. Kemudian saudaraku, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang tidak berguna, pakailah aku. Sekalipun orang tidak menganggap aku, pakailah aku Tuhan. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Bahwa Gembala juga waktu hari Sabtu selalu memberikan kepada saya motivasi supaya terus berjuang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, untuk menyampaikan berita Injil supaya semua layak nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Demikianlah kesaksian yang boleh saya sampaikan kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa supaya terus Tuhan pakai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saudara, Pak Petrus adalah seorang polisi yang baru kali ini dapat pernyataan yang jelas. Belum pernah selama hidupnya. Saya memberitahu kepada kalian, apa yang disampaikan oleh Pak Petrus itu semua ada firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar. Yang layak, yang suci, kudus saleh, maka kita disuruh introspeksi. Jangan kira semua akan masuk surga, tidak. Jangan kira semua akan diangkat, tidak. Berkali-kali Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan kemanapun saya melayani. Sampai kemarin di Pontianak dan Singkawang saya sampaikan dan mereka menangis. Anak muda sampai rumah di bawah berguling-guling. Saya bilang tidak mungkin engkau masuk surga. Engkau yang kumpul kami, engkau berzina dengan 7 laki-laki, 7 roh laki-laki ada di dalam engkau. Awas, apakah kita membiarkan keluarga kita, famili kita, teman kita akan masuk dalam hukuman yang kekal sampai selama-lamanya? Allah tidak menghendaki satu pun orang masuk ke situ. Hukuman yang kekal. Makanya mari kita bersama dengan Tuhan Yesus, kasih Yesus, kita melayani mereka. Ya, hanya itu yang saya sampaikan kepada kalian supaya kita ini berjaga-jaga dan berdoa. Kalau benar-benar bulan Maret tanggal 13 tahun 2013 berlaku Amerika itu barometer seluruh dunia sudah. Akan berlaku di berbagai bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Dan kalau itu sudah diterapkan itu chip, berarti ya pemerintah antikris sudah mulai. Ya, saya tidak tahu apakah pada saat itu Yesus sudah datang mengangkat kita. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu lumpuh dari semua yang akan terjadi. Karena semua itu akan melanda seluruh dunia. Lukas 21 kata. Ya, tolong layani keluargamu, familimu, temanmu. Menangislah di kaki Yesus. Mohon belas kasihan Yesus bagi mereka. Tolong saudara, saya minta kepada kalian. Apa sih artinya yang dunia ini? Kita berdoa. Dapat jalan sendiri.
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, oh Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Hosanna lama kataku para mekarios sedana. Bapa, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami butuh Roh Kudus terus menerus mengurapi kami, supaya Roh Kudus menolong dalam kelemahan kami. Roh Kudus memberi kami tenaga, kuasa, kemampuan untuk beritakan Injil-Mu, meluruskan jalan bagimu. Supaya Roh Kudus menolong kami ingat firman-Mu, berpegang firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri firman-Mu, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, supaya hidup kami suci, kudus, sami. Amin. Kami haus urapan Roh Kudus. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-firman-Mu dan kesaksian daripadamu yang kami sudah terima dalam kebaktian ini. Meteraikan dalam roh hati kami, Roh Kudus. Ingatkan kami, Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, dan kuasa-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Kami siap menjadi alat. Pakailah kami, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami berdoa. Silakan saudara masing-masing buka mulut, mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Doanya hanya satu macam, mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Saudara, buka mulutmu, ucapkan pengakuan dosa pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Katakan, Abba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya sesuai janji firman, Engkau sudah mengampuni semua salah dan dosa saya yang saya ucapkan. Saya percaya Engkau sudah membasuh saya oleh darah Tuhan Yesus, lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu. Saya percaya Engkau sudah menyucikan, menguduskan saya melalui Roh Kudus, karena saya telah mengaku, menyesali dosa, kejahatan, kenajisan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu ke atas. Jangan berbicara satu dengan yang lain. Pusatkanlah pikiran hatimu kepada Tuhan Yesus. Konsentrasi penuh kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang akan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Amin. Tengadah ke atas ke surga, dan tutuplah matamu supaya kau bisa konsentrasi dengan sempurna. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami haus, kami rindu sekali menerima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas dalam kebaktian ini. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api, hingga di atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkan hati kami, pulihkan roh kami menjadi hati dan roh yang baru. Pulihkan jiwa kami menjadi jiwa, pikiran yang suci, kudus, saleh. Pulihkan tubuh kami menjadi tubuh yang sehat, kuat, melayani nama-Mu sekarang sampai Kau datang. Roh Kudus, perlengkapi kami dengan selengkap senjata roh, dengan karunia-karunia roh, dengan kuasa, dengan keberanian. Beritakan firman-Mu, adakan tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara tetap jangan berbicara satu dengan yang lain, semua berdiri. Pusatkan hati pikiranmu pada Kristus. Semua berdiri, saudara. Ya, angkat kedua tanganmu ke atas ke surga kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua angkat tanganmu ke atas ke surga. Ya, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus, kita pasti sudah dapat. Karena Roh Kudus hadir di sini luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah hadir memenuhi tempat ini. Dan api Roh Kudus menyala-nyala berkobar-kobar di dalam ruangan ini. Mari Roh Kudus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ambil alih pelayanan urapan Roh Kudus ini sepenuhnya. Ya, mari Roh Kudus, mengalirlah kepada kami, mengalir kepada kami Roh Kudus, mengalir kepada kami Roh Kudus. Baptis kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus.